Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun teman-teman semuanya menonton video ini. Nah, perkenalkan, aku Rijal Pangestu, biasanya disebut sebagai Rijal atau dikenal sebagai Rijal. Aku mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Nah, pada kali ini aku akan sharing banget nih, sharing ke teman-teman semuanya nih mengenai apa itu kolelithiasis atau sering dikenal sebagai batu empedu. Nah, buat teman-teman yang mungkin asing apa itu kolelithiasis, yuk kita belajar bareng dan kenalan dengan apa sih itu kolelithiasis. Oke, kolelithiasis atau batu empedu adalah kondisi terbentuknya batu di dalam kantung empedu atau saluran empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil yang berada di bawah hati dan berfungsi menyimpan cairan empedu. Cairan empedu sendiri berperan membantu tubuh mencerna lemak dari makanan yang kita konsumsi. Batu empedu dapat terbentuk karena adanya ketidakseimbangan komposisi zat dalam empedu, terutama kolesterol dan juga bilirubin. Akibatnya, zat-zat tersebut mengendap dan lama-kelamaan membentuk batu dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari sebesar butiran pasir yang kecil hingga sebesar bola golf nih teman-teman semuanya. Nah, biasanya tidak semua penderita batu empedu ini mengalami gejala. Namun, jika batu menyumbat saluran empedu, kondisi ini dapat menimbulkan nyeri dan berbagai komplikasi. Setelah kita kenalan nih mengenai apa itu batu empedu, teman-teman kita harus tahu nih kira-kira apa sih penyebab dan faktor risiko dari kolelithiasis atau batu empedu. Oke. Nah, penyebab dan faktor risiko dari batu empedu atau kolelithiasis pada saat sekarang, sampai sekarang itu masih belum diketahui teman-teman secara jelas. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami batu empedu. Yang pertama adalah kehamilan. Pada ibu hamil, terjadi peningkatan hormon progesteron yang dapat menurunkan kontraksi kantung empedu sehingga empedu lebih mudah mengendap nih teman-teman. Yang kedua adalah usia di atas 40 tahun. Semakin bertambah usia, kadar kolesterol dalam empedu cenderung meningkat sehingga risiko pembentukan batu menjadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah genetik atau keturunan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat batu empedu memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kondisi yang sama. Yang keempat adalah wanita. Kenapa wanita? Karena wanita memiliki risiko sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan laki-laki karena pengaruh hormon estrogen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam empedu. Yang kelima, makanan tinggi lemak dan juga obesitas. Pola makan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam empedu sehingga mempercepat pembentukan batu, teman-teman. Dan yang terakhir, penurunan berat badan yang terlalu cepat atau diet ekstrim. Kondisi ini menyebabkan pengosongan kantung empedu menjadi lebih lambat sehingga memicu terbentuknya batu empedu. Nah, setelah kita tahu nih penyebab dari kolelithiasis, kira-kira pada orang yang sedang mengalami kolelithiasis, tanda dan gejalanya apa aja sih? Oke, kita lanjut. Nah, tanda dan gejala dari kolelithiasis. Pada sebagian orang, batu empedu nih nggak menimbulkan gejala sehingga banyak orang-orang yang memiliki batu empedu atau kolelithiasis ini ditemukan nggak sengaja saat mereka sedang melakukan pemeriksaan kesehatan nih teman-teman. Namun, jika muncul gejala, keluhan yang paling dirasakan adalah yang pertama nyeri pada perut kanan atas, terutama setelah mengonsumsi makanan berlemak ataupun berminyak teman-teman. Nyeri biasanya muncul sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan dan dapat berlangsung selama beberapa jam. Yang kedua, nyeri juga menjalar ke ulu hati, punggung bagian tengah, atau tulang belikat sebelah kanan. Yang ketiga, selain nyeri, penderita dapat mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, serta sulit untuk makan dan juga minum nih teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, pada kondisi yang lebih berat, dapat muncul demam sebagai tanda infeksi, serta kulit dan mata menjadi kuning atau yang disebut sebagai ikterus, akibat adanya sumbatan saluran empedu. Nah, setelah kita mengenal mengenai tanda gejala, setelah mengenal mengenai penyebab, faktor risiko, yuk kita kita harus tahu juga nih kira-kira pencegahan dari batu empedu itu seperti apa sih teman-teman? Oke, kita next.
Nah, ini pengobatan dan pencegahan ya teman-teman ya, lebih ke pengobatan sih. Oke, pengobatan dari batu empedu atau kolelithiasis yang pertama merupakan pengobatan konservatif. Nah, jika batu empedu tidak menimbulkan gejala teman-teman atau komplikasi, biasanya dokter itu hanya memantau kondisi pasien tanpa tindak lanjut. Namun, di beberapa kasus, biasanya dokter ini meresepkan obat-obatan nih teman-teman untuk melarutkan batu empedu yang berbentuk kolesterol. Nah, pengobatan ini biasanya namun pengobatan ini tuh jarang banget nih teman-teman dilakukan. Karena apa? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang paling commonly atau yang paling digunakan merupakan pembedahan atau kolesistektomi. Jika batu menyebabkan rasa nyeri atau komplikasi, operasi pengangkatan kantong empedu atau koleksistektomi adalah pengobatan yang paling umum dilakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih? Sudah tahu nggak? Sudah tahu belum gimana caranya pengobatan dari batu empedu, lalu apa aja sih faktor risikonya, apa aja tanda gejalanya, dan yang paling penting, udah tahu kan apa itu batu empedu? Nah, buat teman-teman yang mungkin mau membaca lagi nih, mau lebih paham, lebih nyoy, lebih paham, lebih pengen belajar lagi. Nah, ini nih referensi yang mungkin bisa teman-teman buka, bisa teman-teman gunakan untuk membaca lebih lanjut mengenai apa itu kolesistotomi atau batu empedu. Oke? Nah, semoga materi yang aku berikan, yang kita belajar bareng pada pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lebih paham, lebih aware mengenai mengenai batu empedu dan teman-teman lebih paham juga mengenai tanda gejala batu empedu ini. Gimana sih alarm tubuh kalau ternyata di tubuh kita ada nih batu empedu seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Dan dari aku mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, salah perkataan maupun kurang berkenan di teman-teman semuanya. Dari aku terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.